Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, Menuangkan asa dan segala kekhawatiran
berkarya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Langkah yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, Menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia.
bersama dengan niat yang sama. Kita berbagi cerita, Nuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Rahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 15.29 kita mulai saja Bapak dan Ibu. Ya, mangga Bu. Ya, baik, Bu. Sambil nunggu yang lain juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur selamanya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, termasuk nikmat kita hari ini, nikmat masih bisa bernafas, nikmat masih diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 2.3 di sesi yang kedua ini. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi sebagai PP ya, pendamping praktik, Pak Rizal juga yang selalu hadir gitu di ruang kolaborasi ini. Nah, tentunya Bapak Ibu CGP angkatan 11 ini. Terima kasih masih tetap semangat gitu di program guru penggerak ini. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan gitu, praktek coaching dengan alur tirtanya. Nah, sebelumnya marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk lebih lengkapnya lagi gitu di awal kegiatan hari ini
Saya minta Bapak dan Ibu salah seorang untuk memimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa di sore hari ini? Oleh Bu saya. Andriani, silahkan Bu Andriani. Ya, baiklah teman-teman semuanya yang hebat, Ibu Pasil, Ibu Pepe yang saya hormati. Marilah sebelum kita memulai acara ruang kolaborasi pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga alangkah baiknya kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk kita semua dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk Bu Andriani yang sudah memimpin doa di sore hari ini. Sama-sama. Sebelum ke acara selanjutnya, kita akan bermain dulu sebentar untuk ice breaking. Apakah Bapak dan Ibu ada yang akan memimpin ice breakingnya? Apa dari saya saja ya? Bolehlah. Permainannya sekarang kita akan merangkai kata saja ya, tidak kalimat. Disepakati dulu atau ini sajalah, berarti binatang ya, binatang. Misalnya ketika saya ayam, berarti akhir hurufnya itu M ya, berarti Bapak dan Ibu harus cari lagi dari mulai M nih. M apa nih? Macan, Bu. Musang, macan gitu. Langsung angkat tangan yang bisa ya. Ya, siap. Ya, siap. Siap, Bu. Oke, siap, Bu. Rangkai huruf dengan kata kunci binatang. Bebek. Silakan Bu Siti, Bu Ulfa. Kak. Kak. Gak kan, Bu? Gajah. Bebek. Kak. Kucing. Kucing. Ya. Turun lagi. Sudah, itu berarti Bu Ulfa bisa nunjuk temannya. Boleh siapa saja. K untuk siapa? Misalnya K untuk Pak Asep, K untuk Bu Andriani. Bu Ulfa nunjuk siapa? K-nya. Kak Bu Yulia. Kucing, berarti G, bukan K. Apa, Bu? G untuk Bu Yulia. Gajah. Yo, H untuk siapa Bu Yulia? H buat Bu Nopi. H, harimau. U untuk Bunita. Ayo, U. Uncal. Itu sudah. Uncal. L untuk Pak Asep. Ayo, lalat. Lalat. Ya. T untuk Pak Agus. Ayo, apa ya? Ayo. T ya. T apa ya? T ya. T Naon, Pak? T Ayo. Aku. Tumila Pak Agus. Apa ya? Ayo. T ya Bu ya? T ya? Ya. Oh, ini aja. Tapir. Tah. Sekarang sebentar. K untuk Bu Aneng. R ya? Rusa. Rusa. Rusa ya. A untuk Pak Ahmad. Saya Bu dari huruf A. Angsa. A lagi. Iya, A lagi. A untuk Pak Irwan.
Oh lanjut ya. Anoa. Ada. lagi. Untuk siapa yang belum ya? Bu Siva udah belum? Bu Andri. Angkat tangannya Oh, belum, Bu. Belum, Pak. Oke, Bu Siva. Bu Sipa. Siapa, Pak? Bu Siva. Bu Siva. Oh, ya. Huruf A, ya. Ayam, udah belum? Belum. Udah. Belum. Ayam untuk siapa? Yang Apa yang belum angkat tangan? Bu Andri sama Bu Nung. Bu Andriani. M untuk Bu Andri. N. M. Ngacak. Ya. Gagal. Ya, sudah. Tak ada Bu Nung. Bu Nung mau main ikutan? Ya sudah, Bu Nung masih ada itu, masih persiapan speakernya katanya. Berarti semuanya sudah kebagian ya, Bapak dan Ibu. Iya. Kelihatan kan siapa yang masih loading? Tadi paste, sampai tapir, padahal kan ada ya yang paling cepat apa tenggiling, tikus. Gitu. Kenapa mikirnya lama? Bapak dan Ibu izin untuk share screen kegiatan kita hari ini. Lumayan ya Bapak Ibu, menyegarkan gitu. Seperti kalau anak-anak itu apa gagarudaan ya gitu, atau ABC 5 dasar katanya. Sudah muncul kah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kita ada di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kita hanya sebentar, hanya 2 JP, jadi hanya 1 jam setengah ya Bapak dan 90 menit gitu, 1 jam setengah. Identitas modulnya seperti ini. Capaian modul umum di 2.3 supervisi untuk akademik itu yang pertama, capaian umum modul memiliki paradigma berpikir coaching dan berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. 2. Menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Dan capaian khususnya sama seperti kemarin ya Bapak dan Ibu sudah dibacakan. Agenda hari ini, pertama pembukaan, 2 aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, yaitu praktek. Ketiga, review aktivitas pembelajaran. Dan yang keempat, penutup. Skenarionya seperti ini, Bapak dan Ibu, tadi sudah ada penyambutan, penjelasan tujuan, dan kesepakatan kelas. Nanti penjelasan instruksinya ada di 13 menit, diskusi kelompok nanti di board-nya. Nih di main room-nya, di breakout room-nya itu 40 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi di kelompok kecilnya itu 40 menit. 40 menit itu 30 untuk prakteknya, praktek coaching, dan 10 menit untuk menuliskan refleksi. Hanya mengisi saja ya refleksinya. Terus ya, nanti penutupnya ada penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutup, dan doa. Itu ya Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kesepakatan belajarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. 5, berpartisipasi penuh. Dan yang ke-6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Review pembelajarannya, kemarin kan Bapak dan Ibu sudah latihan gitu, coaching dengan alur Tirta. Pastinya hari ini sudah lebih paham gitu. Terus bagaimana cara mengisinya juga. Kemarin Ibu Bapak kita sudah diskusi gitu. Cara mengisi refleksi diri latihan coachingnya. Aktivitas hari ini yang pertama
Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi dan topiknya itu sangat sederhana. 5. Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. 6. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. 7. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Hasil rekamannya itu merupakan tugas Bapak dan Ibu nanti di ruang kolaborasi. Nanti harus diunggah di LMS-nya. Tapi tidak hanya rekaman, nanti refleksinya juga Bapak dan Ibu harus unggah juga. Boleh diedit, boleh juga tulis tangan, boleh di-scan, unggah di LMS gitu. Tulisan yang refleksi praktek coachingnya. Pembagian kelompoknya seperti ini. Nah, yang ini nanti diunggah juga ya Bapak dan Ibu. Selain rekaman, hasil ini diunggah juga. Dilihat ya Bapak dan Ibu, rubrik penilaiannya yang harus ada gitu ketika Bapak dan Ibu praktek coaching itu mendengarkan aktif. Ibu itu harus mendengarkan coachingnya dengan seksama. Terus yang kedua, pertanyaan berbobotnya juga harus dimunculkan dan memberdayakan coachee. Bagaimana caranya memberdayakan coachee? Kemarin kan sudah dijelaskan itu. Jadi terus aja bertanya, tidak cukup sekali gitu bertanya itu. Misalnya tujuannya apa, diperjelas lagi, terus identifikasinya apa, bertanya lagi, terus bertanya, tidak cukup satu kali. Gitu. Jadi harus memberdayakan coaching, terus ditanya punya ide perbaikannya seperti apa. Jadi Ibu dan Bapak saya yakin sudah paham. Gitu. Nah sekarang silahkan Bapak dan Ibu untuk persiapan sebentar. Adakah yang ingin ditanyakan untuk praktek kita hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Bapak dan Ibu, sebentar nih, Pak Asep Sobarna. Mangga Pak Asep. Kalau untuk simulasi merekamnya seperti apa, Bu? Belum pernah. Simulasi merekamnya, jadi dua-duanya Pak, dua-dua peran. Misalnya ketika Bapak jadi coach direkam, terus ketika Bapak jadi coachee juga direkam, disatukan gitu. Misalnya rekamannya berbeda, boleh disatukan. Kalau nanti misalnya langsung bersatu, misalnya di 30 menit, langsung dari mulai Pak Asep, terus Bu Nita, gantian Bu Nita, terus Pak Asep, jadi semuanya 30 menit boleh gitu. Kalau mau dipisah boleh, tapi tetap nanti diedit, disatukan gitu si videonya itu. Jadi yang nanti yang diunggah itu berarti dua posisi ya, Bu? Iya, betul. Menjadi coach dan menjadi coachee-nya. Ya, betul. Dua-duanya gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup, Bu. Sudah cukup. Tadi katanya Bapak dan Ibu itu ada di board-nya itu selama 40 menit. 30 menit untuk prakteknya, praktek coach dan coachee-nya, dan 10 menit untuk mengisi refleksi, atau juga silahkan pokoknya Bapak dan Ibu mau menuliskannya di situ, atau mungkin ada yang belum sholat asar, silahkan sholat asar dulu. Berarti sekarang 15.45 aja ya, 15.45 ditambah 40. Dan kita masuk lagi di ruang utama Bapak dan Ibu. 15.45, 16.25 ya. 16.25 ya, atau setengah 5 ya. Bapak dan Ibu, setengah 5 masuk lagi ke ruang utama ya. Ya. Cukup waktunya? Cukup. Cukup waktunya Bapak dan Ibu. Masuk lagi di 16.30, setengah 5. Ya, silahkan sebentar saya akan untuk kelompok 1 berarti nanti rekamannya ada di saya gitu, tapi kalau mau dicoba saya jadikan co-host dulu di sini. Kalau tidak, rekamannya juga nanti saya kirim. Yang lain silahkan untuk berpindah di ruangannya masing-masing. Kelompok 1 di kelompok 1.
Kelompok 2, 3, 4, dan 5 silahkan. Bertahap ya Bapak dan Ibu, ini masih proses gitu untuk palingnya satu persatu. Kalau kelompok 6 sudah ya, jadi tidak usah masuk lagi ke kelompoknya, ke kelompok 6. Belum Bu, nanti sebentar. Belum, sebentar Ibu, Bapak.
Bu Siva atau Bu Ulfah, coba bisa ngerekam tidak? Bentar, Bu. Sebentar Bu, di mana ya? Ini udah jadi co-host Bu. Oh ya, bentar Bu, salah klik. Recording bisa Bu, udah bisa. Selamat sore Bu Siva. Sore. Masih ada Bu Nita ya? Udah bisa Ya. dimulai gitu? Suaranya jelas nggak Bu? Jelas sekali. Oh iya, alhamdulillah. Dari tadi ada trouble sedikit ini. Mau dimulai aja dulu, mulai atau Boleh, udah gimana? boleh dimulai, Ria? Dah, Oke. ya. Oke. Direkam dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah muncul ya? Oke. Udah. Ya, udah muncul. Sebentar. Dah. Yuk. Mau dimulai? Ya, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Ulfa. Selamat sore Bu Siva. Bagaimana kabarnya nih pada sore hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Tetapi saya pengen cerita nih, ada yang saya mau ceritakan. Oh iya, kemarin Bu Ulfa sempat bilang ya, ada yang mau diceritakan hari ini. Apa sih yang mau Ibu ceritakan? Gini nih Bu ya, di kelas saya itu masih ada beberapa siswa yang menulis angkanya itu terbalik. Jadi angka 6 harusnya kan kita dari kanan ya, tapi dia dari kiri melengkung gitu. Terus angka 3, angka 4, yang yang masih suka terbalik gitu ya Bu ya. Angka 3, angka 4, angka 5 juga ada. Jadi tertentulah ya, misalnya si A dia cuma terbalik angka 3-nya aja nih gitu, yang lainnya aman gitu. Kalau yang satu ini angka 6 selalu terbalik gitu. Tapi kalau angka 9 aman gitu, biasanya kan angka 6 sama angka 9 tuh ya yang suka terbalik. Jadi masih ada beberapa siswa yang terbalik dalam menulis angka 1 sampai 10, tapi enggak semuanya sih, cuma beberapa aja, kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya berdasarkan hasil cerita Ibu, jadi hari ini Ibu itu sedang memiliki seperti sedikit masalah ya di kelas terkait anak-anak didik Ibu yang sebagian masih tertukar ketika menulis angka. Iya Bu, seperti itu. Untuk di kelas Ibu sendiri, berapa persen kira-kira anak yang masih sering tertukar ini? Dari 22 siswa, ada 3 siswa yang masih suka tertukar, menulis angkanya yang terbalik. Oke, dari 22 siswa masih ada 3 ya yang masih sering terbalik itu. Nah, harapan Ibu itu sebenarnya terhadap anak didik Ibu itu bagaimana? Harapannya sih ya Bu ya, saya berharap dengan berjalannya waktu, kemudian dengan bimbingan yang saya berikan, anak itu perlahan-lahan bisa nggak kebalik lagi gitu. Misalnya yang satu ini dia terbalik angkanya tuh ada 3 angka, yang angka 4, angka 6, angka 3. Setidaknya angka 3 udah nggak terbalik lagi lah. Kan semuanya berproses ya Bu ya, jadi bertahap lah, seenggaknya ada perubahan yang yang ditunjukkan gitu, ada peningkatan lah. Iya. Nah, kira-kira selama ini hal-hal yang sudah Ibu lakukan di kelas itu untuk menstimulus agar anak tidak terbalik angka dalam penulisan angka itu, Ibu sudah melakukan apa saja?
Yang pertama yang saya lakukan selalu setiap sebelum pembelajaran matematika, saya selalu berhitung. Pertama lewat, verbal ya, oral gitu ya, dikemukakan. Kemudian kita tulis ya, bersama-sama, kemudian kita ingat. Jadi saya selalu kita ingat, kita tulis. Saya menulis ini angka 1 dari atas sampai bawah lurus garisnya. Kemudian angka 2 kita mulai melengkung seperti ini. Kemudian, ya jadi kita itu kan ya, apa sih, gambarkan seperti itu, jadi langsung gitu. Kemudian angka 3 seperti ini, kita ingat ya angka 3 dimulai dari sini, keempat seperti ini, seperti itu. Jadi memang sebelum pembelajaran yang, dimulainya kita untuk mengingatkan dulu gitu angka supaya nantinya, meminimalisir kesalahan supaya nggak terbalik lagi, seperti itu. Oke. Jadi saya selalu menekankan ke anak-anak, ayo kita meskipun ada yang suka menjawab, "Ibu udah tahu, Ibu udah bisa." Ya nggak apa-apa, yang bisa kita bantu teman kita yang masih kesulitan dengan cara kita mengingatkan. Kadang memang saya suka menulis di papan tulis gitu Bu ya, angka 1 sampai 10. Jadi untuk anak, "Ibu gimana ya? Aku lupa tadi takut kebalik." Nah, saya tunjukkan. Kemudian, didukung juga sama poster yang saya bikin gitu, di kelas itu ada poster angka. Jadi ketika memang kalau yang memang anak itu udah tahu ya, "Oh iya, aku tuh suka lupa angka 6 atau angka 4." Dia lari ke depan, lihat ke angka, hitung 1, 2, 3, 4. "Oh iya kayak gini," nulisnya, cara nulisnya supaya Oke. tidak terbalik, seperti itu. Jadi kadang juga saya mengingatkan gitu. Oke. Jadi, dari, kesimpulan yang Ibu sampaikan, Ibu, menstimulus anak yang masih kurang atau yang terbalik-terbalik itu biasanya menggunakan, verbal ya, Ibu mengingatkan di awal pembelajaran, kemudian Ibu juga menuliskan contohnya di papan tulis, selain itu Ibu juga menggunakan tambahan media seperti poster. Nah, kira-kira menurut Ibu, untuk anak yang 3 orang ini, apakah misalnya ada perbedaan gaya belajar dengan teman-temannya? Kan, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ada, ketika yang lain itu menggunakan konsep yang sama nih, lebih cepat ketika menstimulus, hal yang sudah Ibu sampaikan, lebih cepat menangkap. Nah, sedangkan yang 3 ini kan masih sering terbalik-terbalik. Apakah menurut Ibu, kebutuhan belajarnya ini apakah sama dengan teman-temannya atau berbeda? Berbeda ya Bu ya tentunya karena dari segi dia memahaminya juga kan, lambat gitu ya. Ya. Jadi saya mengatasinya kadang, ketika memang ada anak yang memang saya anggap bisa gitu ya, kadang saya, eee suka meminta bantuan jadikan tutor sebaya kalau misalnya Ya. jadi memang saya suka, panggil ke depan, "Ya sini, sama ibu dibantuin." Kadang yang memang yang satu saya pegang gitu dicontohin nih, si ibu pegang ya tangannya, ini dimulai dari sini. Jadi merasakan gitu, oh kayak gini ya nulis angka 4 itu yang dimulai dari sini. Saya langsung gitu ya, langsung ke Ya. anaknya, "Sini sama ibu pegang tangannya, sama ibu, dibantu." Seperti itu. Oke. Nah, untuk, yang selanjutnya kan giliran tuh ya, bentar ya Ya. satu-satu setelah memang itu yang dicontohin, "Hazel," saya minta tolong gitu, "Ini tolong bimbing ya, liatin, nanti kalau Ya. yang terbalik nanti kasih tahu." "Oh iya Bu, tapi jangan dibantu tulisin ya." Oh iya. Diingetin aja, "Ini Mhm. terbalik, harusnya seperti ini, seperti itu." Tapi alhamdulillah ya gitu Bu, tidak terlalu kadang-kadang gitu ya kalau anak, masih masih kelas 1 kadang nggak mau ya jadiin tutor Ya. sebaya gitu. Jadi memang harus yang benar-benar dia agak dewasa gitu, Dewasa, mau ya. gitu. Tapi kadang anak itu juga, "Bu, nggak mau ah," gitu. "Oh ya udah nggak usah," saya juga nggak maksa. Ya jadi di sini Ya. aja bertiga di depan gitu ya, Mhm. sama saya yang lain karena yang lain bisa, mampu, oke yang 3 saya bimbing di depan, seperti itu. Oke. Jadi, hal yang sudah Ibu juga sudah menerapkan, tutor sebaya ya, jadi temannya, ikut dilibatkan untuk membantu menangani anak tersebut. Nah, kira-kira dari identifikasi kebutuhan belajar ya, kan Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar, murid. Ada nggak kira-kira media yang Ibu kira bisa membantu murid tersebut, lebih cepat gitu Bu, dalam, apa sih, memahami angka itu seperti apa? Soalnya tadi Eee Ibu sampaikan sendiri ya, kalau misalnya anak itu lebih cepat, ketika, melakukan gitu.
Iya. Ya. Nah kebetulan karena memang saya kan nggak mungkin selalu setiap apa sih, nulis saya pegang gitu kan ya. Ya. Jadi saya membuat, apa sih, media gitu Bu, media pembelajaran yang tanda titik putus-putus gitu. Jadi ada yang Ya. mulainya. Nah, karena memang untuk menghemat juga saya laminating, jadi bisa Ya. dihapus gitu, bisa bergantian juga saya bikin angka 1 sampai 10, kemudian, saya kadang memang kalau yang sudah, saya di kelas itu sediakan spidol, sama yang lembar itu yang tadi yang sudah saya laminating angka itu. Jadi anak, saya kadang juga udah selesai kan tugasnya, coba sekarang, masih angka yang mana yang masih suka terbalik, coba mana angka 4, dia cari angka 4, kemudian dia tebalkan sendiri titik-titik itu. "Oh Bu kayak gini ya, dimulai dari sini, ini kayak gini." Jadi apa sih, terus dilatih lah, terus kemudian Ya. diingatkan juga, harus diingat ya, kita belajar mengingat, seperti itu. Jadi sebenarnya udah ada media tambahan ya yang sudah Ibu gunakan? Iya. Media laminating itu? Iya. Nah, untuk media laminating itu apakah sudah dikerjakan, rutin gitu Bu, setiap harinya atau misalnya baru beberapa kali digunakan? Baru beberapa kali digunakan ya, baru beberapa kali lah, nggak rutin setiap saat, paling juga kalau ketika memang ada pelajaran matematika, ya Mhm. saya kasih ke anak itu. Oke. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana kalau misalnya, media itu apakah berdampak untuk 3 anak tersebut atau misalnya masih kurang juga? Kalau untuk mengingatkan ya alhamdulillah mungkin jadi ke anaknya juga, semangat gitu ya, nggak cuma Ya. nulis di buku tulis dianya gitu, "Bu aku Ya. mau apa sih, menebalkan lagi yang Oh di itu Bu, iya. di kertas Ibu," seperti itu. "Oke boleh, saya ambil," gitu kan. Kalau memang saya juga kadang lupa gitu ya Bu, Ya. saking, sibuknya. Jadi anak itu yang mengingatkan saya, "Bu aku mau nulis kemarin yang angka 1 sampai 10." Nah, "Oh iya sebentar ya Ibu ambilkan." Kemudian saya kasih, lembar itu dan saya kasih spidolnya. Oke. Nah, menurut Ibu kan, dari lembar laminating itu kan sebenarnya sudah memberikan dampak gitu ya, minimal anak itu lebih tertarik ya, lebih Iya. antusias, ketika, menebalkan angka gitu. Nah, menurut Ibu, apakah media itu bisa dilakukan, agar menstimulus gitu? Jadi, apa yang bisa Ibu lakukan agar media tersebut bisa lebih berdampak pada 3 anak tersebut? Tentunya ya saya harus Mhm. konsisten memberikan apa sih, terus melatih juga mengingatkan anak tersebut jangan sampai, saya juga yang lupa sendiri gitu dan saya Ya. juga diingatkan oleh anak tersebut. Untung anak tersebutnya tertarik gitu kan ya, Ya. tertarik untuk, "Ibu aku mau lagi kayak kemarin." Berarti jadi saya berpendapat bahwa, oh ternyata, media ini membantu dia untuk mau mengingat lebih lagi, Oke. mau belajar lebih lagi. Jadi, oh ada keinginan untuk bisa gitu. Jadi Iya. nggak kan kalau nulis di buku tulis, ya gitu aja jadi, ah, nanti apa sih, dibenerinnya pas ketika ke depan aja ada ibu gitu, Iya. udah beres tugas ini dibetulin. Oke. Nah, rencananya agar Ibu bisa lebih konsisten, apa yang akan Ibu lakukan? Eee, harus ini ya, harus, apa ya, bukan berjanji pada diri sendiri ya, harus dari niat saya diri sendiri ya, Mhm. niat yang lurus, niat saya untuk lebih konsisten lagi sepertinya, seperti itu. Oke, Ibu ada nggak kan tadi Ibu itu kadang, lupa gitu ya, mau menggunakan media tersebut, tapi kadang lupa sampai diingatkan oleh anak. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa bantu Ibu untuk mengingatkan biar Ibu lebih konsisten lagi menggunakan medianya? Iya, sepertinya saya akan mengingatkan ke anak anak itu sendiri ya. Jadi saya akan, Mhm. "Kalau Ibu lupa tolong Ibu ingatkan, bahwa kamu akan belajar ini." Jadi saya akan ingatkan ke peserta didiknya, ke siswanya. Oke, mau mulai dari kapan nih, Bu? Rencana Ibu? Eee, Secepat mungkin ya, supaya anak tersebut juga, apa sih, lebih lebih cepat lebih baik lah ya Bu, seperti itu. Iya. Jadi, rencananya secepat mungkin Ibu akan menerapkan lebih konsisten media tadi gitu ya, Iya. dan anak dijadikan sebagai partner gitu, Iya. Ibu berkolaborasi dengan anak untuk saling mengingatkan, misalnya jika anak lupa Ibu yang mengingatkan, jika Ibu yang lupa anak tersebut yang mengingatkan. Iya, Ah, ya seperti itu. menarik sekali Bu Ulfa, dari cerita yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita, berada di sesi terakhir ya, sebelum saya tutup sesi coaching ini,
apa yang ingin Ibu sampaikan terkait apa yang kita telah obrolkan hari ini? Tentunya saya apa ya, jadi harus apa ya, mengatur gitu ya, mengatur skala prioritas juga, harus apa sih, harus punya jadwal yang sistematis juga gitu kan ya. Oh, hari ini pelajaran matematika berarti harus mengingat ada anak yang memang kurang gitu ya, ada Iya. yang suka terbalik angka tersebut, Iya. kemudian jadi ada gambaran gitu, apa yang harus saya lakukan nanti gitu, untuk mengatasinya. Kemudian, mendapatkan juga pencerahan ya, merasa ada teman untuk diajak ngobrol, sharing gitu ya. Sehingga saya pun, "Oh iya ya ternyata, dilakukan seperti ini." Jadi saya juga memunculkan apa ya, oh iya apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi Iya. tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian saya juga merasa ya didengarkan ya oleh Iya. Bu Syifa, cerita saya ini, keluhan saya ini. Oke. Baik Ibu, menarik sekali ya cerita Ibu hari ini. Saya tunggu kabar selanjutnya, dampak dari, apa sih, apakah ada perubahan yang lebih signifikan dari konsistennya pemberian media tersebut pada anak. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bu Ulfa. Baik, terima kasih Bu Syifa, selamat sore. Langsung aja ini yang kedua? Ya. Nanti, refleksi gitu ya? Iya. Kemarin. Oke. Assalamualaikum Bu Syifa, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Ulfa, sore juga. Mau ngobrolin apa nih kita hari ini? Nah, Ibu, saya itu di kelas ya, lagi ada apa sih, kayak anak gitu ya, tapi belum terlalu bisa, sosialisasi dengan temannya, terutama ketika berbicara. Jadi anak ini jarang sekali mengeluarkan suara di kelas itu. Jadi, Bu Syifa mendapat kendala mengenai, salah seorang murid ya, yang murid Ya. tersebut memang susah sekali bersosialisasi di sekolahnya ya. Iya. Boleh diceritakan tidak bagaimana keseharian anak itu di sekolah? Boleh. Jadi, ada 2 anak ya Ibu, berbeda gitu ya, dua-duanya perempuan. Nah, kedua anak ini itu, misalnya ketika mengikuti kegiatan, dia ikut kegiatan dari awal sampai akhir pun dia bisa mengikuti dengan baik gitu. Cuman ketika kan biasanya saya itu, ada transisi sebelum main, ada sesi diskusi, bahkan sebelum pulang juga suka menanyakan perasaan anak, refleksi gitu ya. Kedua anak ini itu jarang sekali mengeluarkan suaranya. Terkadang ketika misalnya saya memberikan kesempatan nih, kepada 2 anak ini untuk mengutarakan terlebih dahulu apa yang sedang dirasakan, jadi diam gitu. Belum bisa mengeluarkan, pendapatnya, belum bisa mengeluarkan suaranya. Tapi ketika misalnya, temannya dulu gitu ya yang diberi kesempatan, bagaimana perasaannya, misalnya temannya jauh senang, tapi dia juga niru gitu, memberikan jawaban yang berbeda, tetapi, "Oh, aku juga senang," gitu. Nah Oh, masih ya. Oh, jadi, seperti itu ya. Jadi ketika memang diberikan refleksi ketika sesudah pembelajaran, ditanya bagaimana perasaannya, cuman anak itu ketika dikasih kesempatan pertama belum Iya. bisa menjawab gitu ya, tapi Nah, iya. diam aja. Tapi ketika melihat temannya gitu yang sudah Iya. menjawab duluan, dia, bisa bisa tetapi meniru kata-kata yang sama, Iya. seperti itu ya? Nah, seperti itu. Bagaimana nih perasaan Bu Syifa melihat ada murid Bu Syifa yang, apa sih, kurang bisa bersosialisasi di kelas itu, bagaimana Eee, perasaannya? saya jadi merasa sedikit khawatir ya Bu, jadi saya takutnya anak tersebut merasa, kan kadang kalau misalnya anak-anak itu, ketika bersosialisasi, ketika berteman itu, mencari apa sih, mencari teman yang memiliki kesamaan gitu. Jadi yang suka-suka berbicara misalnya ya, yang cerewet-cerewet itu kadang berteman juga membentuk kelompok gitu. Nah, saya khawatirnya kedua anak ini merasa kesulitan ketika harus bersosialisasi dengan temannya. Itu yang menjadi Oh. pertanyaan saya. Itu ya menjadi, apa sih, perasaan Bu Syifa saat ini ya, ada kekhawatiran gitu ya Iya. mengenai kedua anak tersebut, jika memang anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik Iya. dengan teman-temannya. Nah, kira-kira ya Bu Syifa, apa saja sih faktor yang menyebabkan murid tersebut, kurang bisa bersosialisasi? Nah, kan ketika saya apa sih, mengidentifikasi ada murid yang
kesulitan gitu ya dalam bersosialisasi terutama, dalam berbahasa, saya menyampaikan ke orang tua gitu, saya juga sudah bertanya nih ke orang tuanya, kira-kira di rumah itu seperti apa, kebiasaannya gitu. Nah, orang tua tersebut menjawab katanya, memang karakter anaknya seperti itu. Yang satu memang benar-benar pemalu, yang satu adaptasinya memang lama gitu, dibutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Jadi kalau misalnya, yang salah satu itu kalau misalnya belum terlalu dekat, nggak keluar suaranya, katanya begitu. Baik. Jadi, di sini kan Ibu Syifa sudah ini ya, sudah mengetahui, penyebab mencari tahu juga ya kolaborasi dengan orang tua, bagaimana tentang keseharian murid tersebut di rumah. Dan Ya. memang, pada dasarnya ada murid yang memang lama dalam bersosialisasinya, kemudian Ya. memang ada yang, sifatnya yang sangat pemalu gitu kan ya. Mhm. Nah, untuk mengatasi sifat dari murid tersebut, bagaimana Bu Syifa mengatasinya agar muncul gitu perubahan agar anak itu mulai berani gitu ya? Nah, kemarin itu sebenarnya udah saya coba ya, Bu. Jadi di salah satu modul saya, merancang modul, dengan topik senangnya bermain bersama teman. Jadi segala sesuatu itu di rancangan kegiatannya itu melibatkan bukan satu orang anak yang mengerjakan tugasnya, tapi, tetap, melibatkan dengan teman gitu ya. Nah, tapi, mungkin itu kurang efektif ya saya lihat. Nah, tapi, yang kemarin itu saya, pembelajaran diferensiasi beberapa hari yang lalu ya saya praktek, ternyata melalui kegiatan bermain peran sepertinya mulai keluar itu suara anak-anak itu. Jadi kan kalau misalnya di istirahat emang mulai bisa sih, cuman di kegiatan, kadang masih mengerjakan tapi sambil diem gitu, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi dengan temannya. Tapi yang di bermain peran itu mulai keluar suaranya dua-dua anak itu, mulai apa sih, mulai bisa mengikuti gitulah, eee, teman-temannya sedang berkomunikasi, sedang berdiskusi, dia bisa ikut gitu. Teman-temannya sedang bercakap-cakap, misalnya kan ada kemarin itu penjual dan pembeli terkait ikan gitu ya, dua-duanya juga bisa, "Ini ikan apa? Aku mau beli ini." Bisa itu, Bu, mulai bisa keluar gitu. Oke, baik. Jadi mereka itu harus dipancingnya itu dengan apa yang mereka sukai sepertinya ya, seperti itu. Jadi Nah, ketika iya. kegiatan itu menarik untuk mereka, mereka akan mulai mengeluarkan suara gitu, mau bersosialisasinya, mau bertanya, mau, sama teman gitu ya, Bu, ya. Berarti dengan apa sih cara kita harus menarik gitu ya, menarik, apa sih, menarik perhatian dari mereka agar mereka mau gitu ya untuk, mengikutinya, Iya, seperti itu. Nah, betul yang eee mhm. saya penasaran ya, sama 2 orang anak itu kalau keseharian gitu ya, suka ngobrol nggak sih sama temennya gitu, yang pemalu sama yang pendiam itu? Apakah Iya. suka bercanda-bercanda juga nggak sih di kelas? Nah, kalau ngobrol dan bercanda sebenarnya ada, Bu, cuman suaranya kecil. Nah, kalau Mmm. misalnya yang salah satu itu, sebenarnya udah ada progres gitu. Kalau segala sesuatu sekarang suka, "Ibu minta tolong," kalau Mmm. misalnya kan kalau ke teman udah agak ada nih ya, tapi kan, ke guru kadang, misalnya ke teman sudah mulai terbentuk, ke guru belum. Ada anak yang misalnya dekatnya ke guru dulu, ke teman belum. Nah, ini Mmm. ke temennya udah mulai, ke guru juga udah mulai ada, cuman suaranya masih kecil. Kadang, "Ayo suaranya bisa volumenya diperbesar gak nih?" Suka Iya. ada begitu ya. Nah, untuk yang salah satu, yang satunya lagi juga ada sih sebenarnya, cuman kayak butuh kita, apa sih, dipantik terlebih dahulu. Kadang Oh, kalau oke. misalnya nih, waktu istirahat ya, eee, dia kan misalnya bawa minum atau misalnya makanan yang susah untuk dibuka gitu. Iya. Cara meminta tolongnya itu bukan, "Ibu tolong bukain," bukan, tapi misalnya si makanannya itu dikasihin we ke depan kita. Ini aja, "Kenapa? Mau dibukain?" Baru dia menganggukkan kepala. Nah, paling saya, ikut pantik ya misalnya, "Boleh dibukain, coba bilang dulu, 'Ibu tolong bukain.'" Nah, baru keluar Oke ceritanya. oke. Oke, jadi udah ya, jadi, dengan apa sih, keadaan anak seperti itu, jadi kita juga nggak diam ya, jadi kita Iya. mulai mencari cara dengan cara kita memantik agar anak tersebut mau bersosialisasi ya. Nah, Kemudian iya. saya mau tahu ya, selain itu apa yang dapat Ibu Syifa bantu untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif dan bisa bersuara bahkan bersosialisasi dengan teman yang lain? Nah, biasanya saya itu kan
kalau anak-anak usia dini itu masih senang bermain misalnya kan, banyak alat permainan edukatif di dalam kelas nih ya. Nah, misalnya ketika ada, dia datang misalnya, "Nih mau main ini," saya tawarkan gitu, "Ayo coba diajak temannya." Nah, biar dia bisa minimal biar bisa keluar dulu aja suaranya sama temennya, kan nanti jadi lebih dekat gitu. Atau misalnya kadang misalnya dia belum mau bergerak nih, saya lihat temannya yang, aktif yang udah mulai sosialisasi sama temennya bagus itu untuk mengajak gitu. Oke, jadi itu merupakan usaha Bu Syifa ya untuk membantu anak tersebut agar aktif dengan memberikan berbagai, apa sih, mainan yang Iya. untuk berkegiatan ya, untuk Iya. berkegiatan. Nah, selain itu, bagaimana cara Bu Syifa berkoordinasi dengan orang tua? Karena kan di sekolah Bu Syifa sudah sangat, membantu anak tersebut untuk bisa, bersosialisasi lagi. Gimana dengan, Bu Syifa koordinasinya dengan orang tua di rumah agar anak tersebut mau lebih, bersosialisasi lagi di sekolah? Nah, untuk yang ke orang tua itu sebenarnya baru saya baru meninjau aja yang identifikasi kebutuhan. Terus, baru mengokomunikasikan nih misalnya di rumah bisa dibantu, dengan kegiatan apa, baru begitu aja, tapi belum ada feedback yang kayak, "Bu ini, udah saya lakukan atau belum?" Nah, itu belum ada sebenarnya. Baik, jadi Bu Syifa memang sudah berusaha melakukan koordinasi dengan orang tua Iya. agar, anak tersebut bisa lebih aktif ya bersosialisasi. Mungkin memang dari orang tua juga ya, memang orang tua juga sudah memberikan, cuman memang dari anak sendiri belum memunculkan, tapi sudah ada keinginan untuk jauh Iya. lebih baik, seperti itu ya. Nah, apa rencana Ibu Syifa ke depannya gitu untuk, memberikan lagi selain tadi koordinasi sama orang tua, terus memberikan permainan lagi gitu ya, mainan untuk memancing, memantik anak tersebut agar lebih bisa bersosialisasi. Bagaimana Mungkin, caranya? rencananya, mengintegrasikan pembelajaran yang selain menarik dan menyenangkan juga bisa melibatkan anak secara aktif untuk kayak berdiskusi dengan temannya. Contohnya itu kan yang bermain peran itu ya, yang kemarin kan sudah mulai bisa menstimulus anak. Tapi kan kita, di sekolah bermain peran tidak bisa dilakukan setiap hari gitu ya, eee, untuk bermain peran itu. Tapi paling sepertinya saya akan merancang kegiatan yang mirip-mirip gitulah, jadi mirip-mirip, dengan bentuk, bermain peran tersebut, di mana anak terlibat secara langsung, anak juga ketika bermain diharuskan untuk berkomunikasi secara langsung dengan temannya. Oke, jadi baiknya rencana Ibu Syifa ke depannya akan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran dan berusaha untuk mengintegrasikannya itu diperbanyak bermain perannya gitu agar bisa ya mengatur gitu ya, diatur itunya untuk pembelajaran bermain perannya. Nah, kira-kira, dalam mengintegrasikan ke pembelajarannya itu rencananya akan dimulai kapan? Nah, kan untuk, minggu depan itu sebenarnya di TK itu ada beberapa kegiatan yang mengharuskan anak-anak outing kelas ya. Jadi, kalau untuk outing kelas, outing kelasnya sendiri itu belum bisa dipastikan, atau misalnya belum bisa diintegrasikan gitu ya, si perencanaan yang sudah saya buat itu. Paling di minggu depannya lagi. Oke, Jadi jadi sudah habis minggu depan iya, Oke, jadi 2 mulai minggu yang Oktober. akan datang Iya. ya, Bu Syifa akan mulai mengintegrasikan, dan mengintegrasikan rencana kegiatan tersebut ya. Iya. Oke, saya nanti ya pengen tunggu gitu ya, bagaimana setelah Bu Syifa melakukan terintegrasinya pembelajaran tersebut ke anak tersebut, apakah pengen denger lagi ceritanya bagaimana perubahan yang dialami oleh anak tersebut ya. Oke, siap siap, Nah, Bu. kira-kira apa sih, yang kita dapatkan dari obrolan ini? Oke, yang kita dapatkan dari obrolan sore hari ini ya, Bu, yang saya dapatkan tentunya saya merasa, eee, kan tadinya saya hanya merasa khawatir dan bingung, apa nih yang bisa saya lakukan? Tetapi melalui percakapan kita pada sore hari ini saya mulai bisa, eee, memikirkan kembali gitu, merefleksikan kembali apa sih sebenarnya yang bisa menjadi kekuatan atau, hal yang bisa menarik anak tersebut untuk bersosialisasi dengan lebih baik. Jadi saya mulai bisa, menentukan gitu, oh ini anak itu, karakternya seperti ini berarti yang bisa saya lakukan adalah hal-hal yang, sudah saya
paparkan tadi misalnya dengan bermain peran. Saya juga udah mulai bisa mulai merancang nih kira-kira topik apa yang akan menarik jika dimainkan melalui kegiatan role playing ini atau bermain peran ini. Selain itu saya juga sudah mulai merancang yang permainan-permainan yang bisa melibatkan anak dengan temannya itu apa saja. Oke, baik. Jadi ya dengan obrolan yang Lebih sangat gitu ya. bermanfaat ini gitu ya, Iya. Bu Syifa sudah bisa menemukan gambaran apa yang harus Iya. kita lakukan agar apa sih anak tersebut bisa ini ya aktif lagi seperti itu. Jadi saya tunggu aja ya cerita Bu Syifa nanti. Semoga apa sih obrolan kita ini bisa ada kelanjutannya. Iya. Nah, terima kasih untuk ceritanya hari ini. Semoga Bu Syifa bisa konsisten juga ya, udah memberikan pembelajaran yang terintegrasi untuk bisa memancing apa sih anak tersebut bisa sosialisasi dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ulfa sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menjadi pendengar yang baik untuk saya di sore hari ini. Iya, baik. Selamat sore Ibu Syifa. Selamat sore. Wah. Ini di-stop enggak ya? Stop kayaknya ya. Atau refleksinya kan nanti ditulis Oh, aja iya. kan ya? Atau kita refleksi dulu aja. Ya. Jadi tanya dulu ke Ibu Fasil gitu. Ibu ini masih direkam sama saya atau udah? Sepertinya sedang berkegiatan. Jadi direkam dulu aja ini. Atau di-stop dulu Bu Syifa? Biasanya mah itu Neng di stop biasanya. Tapi nggak tahu. Oh, di-stop. Biasanya, tapi nggak tahu nih Bu Fasil. Oh iya. Tunggu dulu dari Ibu Fasil aja ya Bu ya. Oke. Iya. Bu Syifa refleksi dulu aja ya. Ya. Oke. Bentar. Buka dulu. Bentar, Bu. Ya, Berarti yang dari Ibu dulu ya? Buka dulu file. Oh, ini apa? Jamboard. Mana tugas. CGPR. Modul. Refleksi. Refleksinya belum dibuka. Bentar Bu. Lagi tes dibuka. Sama ini juga belum, lupa tadi. Kirain udah dibuka. Ya, tadi biasanya udah tersedia, ini belum dibuka. Iya. Oke. Oke. Bu Syifa dulu aja sebagai coach ya. Apa yang tadi teh kan apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching. Jadi tadi teh apa? Yang pertama teh mempunyai gambaran ya. Ya. Mempunyai gambaran mengenai kegiatan ke depan yang akan mempunyai gambaran mengenai kegiatan yang akan dirancang ke depan. Iya. Mempunyai gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan ke depannya gitu ya. Ke depannya. Apalagi tadi Bu Syifa? Terus mengurangi kekhawatiran yang sedang dirasakan saat ini gitu. Mengurangi kekhawatiran yang dialami. Mengurangi kekhawatiran yang dialami saat ini. Terus ini. juga tadi teh apa ya? Saat ini. Terus membantu saya untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang sebenarnya sudah dilakukan di kelas itu. Diri saya memberikan refleksi untuk diri saya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Nah, untuk kalau Bu Ulfa apa Bu? Dilakukan. Oke, 3 ya. Yang pertama
Jadi lupa sendiri ya. Tadi itu saya jadi mempunyai apa sih? Apa tadi? Saya akan konsisten apa? Udah belum? Biarin. Biarin aja ya, terusin. Ya, terusin aja. Saya akan konsisten untuk melakukan kegiatan tambahan untuk membantu murid tersebut dengan media laminating yang saya siapkan. Dia membuat saya untuk lebih konsisten gitu ya itu teh. Kemudian jadi mempunyai gambaran juga mengenai kegiatan yang harus saya lakukan dengan konsisten. Ya. Kalau perasaannya? Perasaannya saya perasaan saya jadi lega gitu kan ya. Lega karena ternyata jadi memang mengurangi kekhawatiran yang dirasakan. Ya. Udah ya. Sama juga sih tadi ya. Jadi saya juga ada imbasnya untuk merefleksi gitu, refleksi kegiatan belajar yang dilakukan. Oh ternyata seperti ini. Jadi apa yang harus diperbaiki. Kayak apa sih? Difasilitasi untuk melakukan refleksi diri gitu ya. Iya. Lihat di drive. Apa Bu yang di drive? Alhamdulillah, Bagir. Alhamdulillah, Neng, Damang. Wah, si Utun sehat. Kan dalam kita teh proses. Kalau proses itu pasti ada kesalahan, kelupaan itu nggak apa-apa, itu mah biasa. Nanti kita perbaiki sama-sama lagi. Bu Syifa yang hasil refleksi juga ya, yang kemarin nih kayak yang kemarin lagi aja ya yang itu teh. Iya. Bikinnya. Jadi saya juga merefleksi saya ya. Iya. Saya melakukan refleksi. Itu yang umpan beliknya yang Bu Syifa yang coachnya. Kalau tadi kita udah mengalir seperti air dah ya. Iya, mengalir. Udah lebih baik dari kemarin dah ya. Iya. Jadi saya juga nggak terlalu belibet ya Bu Syifa. Tadi pas Abi jadi coach udah agak mengalir dah ya, nggak terlalu banyak ya. Enggak, sangat mengalir, sangat natural apa yang yang masih berarti sudah berjalan dengan baik ya, yang masih perlu diperbaiki. Memang sih aku mah kadang pertanyaannya yang masih perlu diperbaiki. Tahapan alurnya tadi nggak ada yang terbalik kan ya? Nggak ada. Nggak. Halo Bu Nung sehat? Masih di unmute, Ibu. Oh ini ya saya jadi co-host tadi tuh jadi ada itu. Iya. Ini Bu Yulia yang masuknya. Iya. Bu Yulia. Ibu di unmute Bu Nung, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, belum dipencet Bu. Oh iya. Udah. Ada sekarang ya? Ada Bu, jelas. Udah pada kumpul? Belum semua. Belum semua. Belum ya? Udah selesai.
Bu itu siapa? Bu Ulfa gimana kasus yang kita bicarakan di situ waktu itu? Udah diobrolin ya Bu ke kepala sekolah ya pada akhirnya mah udah lah Neng lah Selesai? daripada Ibu enggak daripada Ibu biarin aja lah biarin aja anak yang ada di situ gitu ya. Cuman kalau memang mengganggu kegiatan tidak efektif langsung dibawa ke ruang kantor guru aja gitu. Biar Jadi duduk belajarnya sendiri gitu? Iya. Jadi dia cuma dikasih apa sih nulis aja ya di sini karena memang apa sih nggak efektif di kelas. Di kelasnya kan gregetan Bu anak seperti itu mah. Ya iya pasti. Susah sih memang banyak orang tua yang protes gitu ya. Terus yang guru yang ngajarnya siapa? Dia sendiri eksklusif gitu? Ada guru yang sekolahnya siang, jadi ditemenin, dititipin, Bu titip ini ya, kayak gitu. Hebat. Ada kelas eksklusif Ada sendirian kelas eksklusif ya, jadi susah Bu ya ngobrol sama ibu kepala sekolah kayak gini, orang tuanya kayak gini, jadi harus ada helper Bu. Helper itu dari pihak keluarga. Ya bisa diminta Bu kayak gitu, cuman ya enggak. Buat apa saya sekolahin anak saya ke sini kalau misalnya tidak bisa ditangani katanya kayak gitu ya. Ini kan anak ibu bukan anak saya bilangnya ya, gitu. Bu, kalau sama Bu Nung kayaknya bakal itu gitu Bu ya. Bakal didengar gitu. Apa jangan-jangan tambah ribet gitu. Tambah rame ya Bu. Iya. Cuman ya boleh kata sih kalau memang diperlukan saya boleh sih ya ke sana kapan aja Bu Ulfa mau gitu, nggak usah mikir apa-apa. Oke lah saya ke sana gitu. Oke, siap Bu. Nanti direncanakan. Oke. Udah masuk semuanya kayaknya 10 orang. Belum ya, Ibu Paskilnya belum. Sudah masuk ini semua? Udah. Pak Asep, Pak Irwan masuk ke ruang utama sudah? Belum. 2 orang lagi kayaknya belum. Bu Andri. Bu Novi lagi Bu AS. Bu Andriani, Pak Ahmad silakan masuk di ruang utama. Udah. Pak Irwan sama Pak Asep udah. Sudah Bu. Ya, baiklah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu sudah praktek gitu ya. Ada yang penasaran di mana rekamannya? Kita lihat ya. Kita lihat rekamannya ada di mana. Tenang Bapak dan Ibu, nggak akan hilang gitu. Otomatis ada di drive saya. Tuh, udah ada yang muncul beberapa, tapi belum lengkap ya Bapak dan Ibu. Nah, ini udah kelompok 1 sudah ada, kelompok 6, kelompok 5 sudah ada ya. Iya. Nanti tinggal nunggu karena memang ada proses gitu, setengah jam atau 1 jam ke depan sesudah beres barulah muncul gitu. Nanti kalau sudah muncul semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 6, saya bikinkan filenya dulu, foldernya dulu. Nanti yang dikirim saya foldernya, silahkan Bapak ambil, Bapak dan Ibu ambil yang diperlukan gitu ya. Ya, nanti linknya yang saya kirim. Baik Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu kegiatan kita sore hari ini. Sebentar sebelum ke sini. Sudah dicoba dibuka link Jamboardnya untuk refleksi nanti kepala sekolah dan PS-nya Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Sudah. Belum. Kita besarkan dulu supaya lebih leluasa. Sudah ya Bapak dan Ibu sudah melakukan praktek coaching barusan. Refleksi kegiatan kita hari ini dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan meningkat gitu kemampuan Bapak dan Ibu misalnya di kompetensi kehadiran penuh atau mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Silahkan dijawab di kolom chat saja. Apa yang keterampilan apa yang sudah meningkat menurut Bapak dan Ibu dibandingkan dengan sesi yang kemarin ketika Bapak dan Ibu praktik.
ketika latihan dan dibandingkan dengan sekarang ketika Bapak dan Ibu sudah praktek. Silahkan jawab di kolom chat apa yang keterampilan yang meningkat gitu. Ada yang mau langsung untuk refleksi, boleh silahkan angkat tangan Bapak dan Ibu. Ada yang langsung mau menjawab gitu. Bu Siva, silahkan Bu Siva. Oh, baik Ibu. Kalau menurut saya ya keterampilan yang meningkat itu yang pertama yang kehadiran secara penuh ya. Jika kemarin itu kan saya ada masalah sedikit dengan kamera ya, jadi ketika proses coaching itu berlangsung saya tidak terlalu merasa hadir secara penuh. Soalnya saya ketika proses coaching itu Bu Ulfa seperti tidak melihat kehadiran saya begitu. Nah, untuk hari ini alhamdulillah kameranya sudah kembali baik lagi. Jadi saya merasa ketika proses coaching ini kami berdua sama-sama hadir secara penuh gitu. Nah, selain itu juga karena mungkin kemarin sudah latihan ya, jadi untuk hari ini alurnya itu lebih mengalir lebih secara natural gitu Bu. Jadi dari percakapan ketika Bu Ulfa menceritakan apa yang sedang dipikirkannya, saya bisa merespon dengan pertanyaannya juga secara natural gitu. Enggak terlalu banyak tidak seperti kemarin kan. Kalau kemarin masih ada gimana ya, ini ngeresponnya harus bagaimana gitu. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai bisa muncul di pikiran saya dan langsung bisa dikemukakan ke Bu Ulfa. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Siva. Ini ada beberapa jawaban di kolom chat juga. Menurut Pak Asep katanya peningkatan dalam memberikan pertanyaan berbobot, katanya lebih menggali lagi untuk hari ini. Menurut Bu Nung yang meningkat itu passion-nya, kehadiran penuh. Menurut Bu Andriani, keterampilan yang meningkat dalam hal memberikan pertanyaan dan komunikasi berjalan lancar. Menurut Bu Ulfa, nah ini tadi kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot juga. Menurut Pak Irwan, yang meningkat itu kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot sudah mulai meningkat. Menurut Pak Agus katanya menjadi pendengar aktif nih, kehadiran penuh memberikan umpan balik yang konstruktif. Menurut Bu Aneng katanya kemampuan menggali lebih banyak ide-ide rencana katanya. Menurut Pak Ahmad keterampilan yang meningkat itu komunikasi lebih fokus. Menurut Bu Yulia komunikasi yang meningkat. Menurut Bu Novi yang meningkat itu kehadiran penuh dan lebih fokus gitu ya. Bapak dan Ibu sudah ada peningkatan dan saya juga bisa menyaksikan itu, mendengar gitu, lebih mengalir gitu untuk hari ini dibandingkan kalau kemarin itu agak kaku gitu terdengarnya, kalau sekarang lebih mengalir gitu ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Nanti videonya akan saya kirim ya di WA Group. Nah, untuk refleksi modul kompetensi kepala sekolah dan pengawas, saya sudah kirim linknya di atas. Atau mungkin juga bisa dibantu saya pin, boleh dipindahkan lagi ke bawah. Mungkin Bu Siva atau Bu Ulfa. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang nomor dua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar keterampilan kepala sekolah itu meningkat? Nah, dua pertanyaan ini silahkan Bapak Ibu jawab di link Jamboardnya. Nanti ketika sesi elaborasi akan dibahas lebih lanjut gitu dengan instruktur. Ya. Apakah sudah ada yang mencoba menjawabnya? Nah, ini udah ada Bunita, saya terlihat.
menurut Bu Nita katanya sudah menjawab, melakukan observasi dan interaksi langsung katanya nih. Menurut Pak Asep juga sudah ada menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, Bapak dan Ibu, link Jamboardnya saya akan tetap buka sampai nanti malam ya, Bapak dan Ibu. Izinkan untuk langsung ke tahap berikutnya. Nanti boleh diisi setelah kita melakukan sesi recall ini ya. Karena masih ada yang harus di-share lagi. Berkaitan dengan kegiatan Bapak dan Ibu selanjutnya di LMS gitu. Takutnya Bapak dan Ibu kurang paham gitu. Nah, ini di tahap belajar selanjutnya, Ibu dan Bapak harus mengunggah hasil ruang kolaborasi. Tadi rekamannya insya Allah sampai nanti malam atau pagi paling lambat ya Bapak dan Ibu, karena kan ini kegiatan recall ini nasional gitu. Kadang-kadang telat gitu, lengkapnya si video itu telat. Kalau Bapak dan Ibu mau edit lagi, misalnya di depannya mau tambah cover, silahkan gitu ya. Nanti diunggahnya videonya, boleh link Google Drive-nya, boleh juga misalnya mau ke YouTube-kan dulu, hanya link YouTube-nya saja yang dikirim di LMS, boleh. Nah, selain video, Bapak dan Ibu juga harus mengirimkan hasil refleksinya, jawaban refleksi tadi. Sebaiknya Bapak dan Ibu tonton dulu gitu video seluruhnya, kan di situ refleksi diri, berarti kita menilai diri kita sendiri, apa yang sudah bagus, apa yang harus kita perbaiki. Jadi lihat dulu videonya, baru dijawab gitu ya refleksinya, dan diunggah juga di LMS. Selanjutnya Bapak dan Ibu harus mengisi jurnal refleksi 2 mingguan, due date-nya tanggal 28, jadi hanya 2 hari lagi ya. Kalau itu sudah beres, editnya silahkan unggah, dan langsung membuat jurnal refleksi 2 mingguan 7. Sudah ada 1 orang yang mengirim. Di demonstrasi kontekstual Bapak dan Ibu, yaitu saatnya Anda berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad, 3 orang, terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Ibu dan Bapak pasti ingat kan, kompetensi coaching itu ada 4 yang selalu kita bicarakan dari awal. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Nah, yang 4 ini yang akan menjadikan topik pembicaraan kita gitu. Pembicaraan antara pengamat dan coach gitu. Kalau coach dengan coachee seperti yang barusan Bapak dan Ibu praktikan. Tapi kalau pengamat dan coach yang jadi temanya itu minimal 2 kompetensi. Jadi pengamat dulu dengan coach itunya dialognya itu. Misalnya Bu Nung misalnya dengan Bu Andriani. Bu Andriani sekarang menjadi coach, Bu Nungnya jadi pengamat. Bu Andriani hari ini izinkan saya menjadi pengamat ketika Bu Andriani melakukan coaching dengan rekannya. Nah, hari ini Bu Andriani ingin meningkatkan kompetensi coaching itu yang mana gitu dari 4 itu. Pilih 2, misalnya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tanya lagi, yang ingin saya observasi saat ini, yang mana dari 2 kompetensi itu, kehadiran penuh atau mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi kalau misalnya Bu Nung mampu dua-duanya mengobservasi, silahkan gitu ya. Minimal 1 saja, misalnya pertanyaan berbobot ya. Nah, berarti Bu Nung itu mengamati Bu Andriani ketika meng-coaching tentang lihat pertanyaan yang berbobot, apakah muncul atau kurang atau sudah sesuai. Terus tanya juga ke Bu Andriani capaian yang maksimal gitu. Yang bagus itu mendengarkan mengajukan pertanyaan berbobot itu apa gitu. Suksesnya itu gitu ya. Yang bagusnya itu seperti apa gitu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di situ nanti kalau Ibu Bapak buka demonstrasi kontekstual, ada gitu penilaiannya di bawah. Jadi itu urutan bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pengamatan.
Terus nanti Bapak dan Ibu mengamati ketika coach dan coachee melakukan dialog coaching. Nah, setelah itu ada juga pasca observasinya gitu. Berarti nanya lagi Bu Nung itu ke Bu Andriani. Nah, Bu Andriani tadi saya sudah mengamati ketika Bu Andriani melakukan coaching, evaluasi gitu. Ternyata alur tirtanya sudah terlaksana, sudah runut. Terus kompetensi intinya yang sudah muncul sebutkan gitu dari 4 itu. Dan yang lebih saya fokuskan tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot sudah muncul atau belum. Terus nanti ditanya juga nih untuk kedepannya nih Bu Andriani apalagi yang akan ditingkatkan dari kompetensi inti coaching itu gitu. Terus caranya seperti apa? Sama gitu seperti alur tirta kembali gitu dari pengamat ke coach itu. Sampai di sini paham tidak Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu gitu. Untuk maaf Ibu, tadi yang diamatinya itu dari hasil rekaman itu ya? Iya, betul. Jadi Bapak dan Ibu itu harus 3 orang gitu. Jadi 3 orang itu bertindak sebagai pengamat, bertindak sebagai coach dan coachee gitu. Coachee juga ditanya sama diamati gitu. Nah, kalau coachee diamatinya sama coach. Alurnya seperti yang tadi ketika recall gitu. Alurnya seperti recall. Paling di akhirnya hanya ditanya bagaimana perasaan Ibu ketika saya coaching atau bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang hari ini. Nah, seperti Ibu tadi gitu. Ya. Itu terus kita memilih siapa yang kita amati atau sudah Ibu Fasil yang menentukan? Tidak, silakan Bapak dan Ibu menentukan sendiri kelompoknya, tigaan, pokoknya di dalam video itu ada 3 dan 3 peranannya itu Bapak diunggah di LMS ketika Ibu menjadi pengamat, ketika menjadi coach dan ketika menjadi coachee. Nah, kalau hari ini kan 2 video ya, kalau dipisah. Nanti di Dekon itu ada 3 video gitu, kalau dipisah. Kecuali kalau Bapak Ibu langsung muter peranannya. Pelaksanaannya boleh daring, boleh luring gitu. Maaf Bu, kalau untuk yang 3 orang itu dengan sesama CGP yang satu kelompok atau yang di luar itu gitu gimana? Nah, Bapak dan Ibu sepakati dulu. Misalnya kalau di kelas kita sudah semuanya klop misalnya 3 jadi 4 boleh gitu. Tapi misalnya di sekolah saya ada CGP lain berbeda hasilnya silahkan gitu. Tapi jangan sampai kelas kita tidak ada temannya gitu untuk melakukan dekon ini. Gitu ya Bapak dan Ibu, misalnya mau 2 kali misalnya di sekolah Bu Andriani itu ada CGP lain gitu ya, yang beda pasil ikutan di sana, terus di kelas saya juga Mbak Batu temannya boleh gitu. Jadi silahkan pilih mana yang akan diunggah di LMS-nya. Iya Bu, paham. Bapak dan Ibu sudah paham Bapak dan Ibu untuk dekon? Tidak ada pertanyaan lagi? Paham Bu. Iya, tinggal melaksanakan ya. Due date-nya di tanggal 3 Oktober. Selanjutnya kita akan bertemu dengan instruktur di elaborasi pemahaman tanggal 2 Oktober ya Bapak dan Ibu. Koneksi antar materi, due date-nya tanggal 8 Oktober. Silahkan dibaca panduannya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab gitu mengkaitkan modul 2 ini dari mulai 2.1, 2.2 ke 2.3. Aksi nyata Bapak dan Ibu harus mengadakan supervisi akademik dengan rekan sejawat di sekolah masing-masing gitu. Nah, Bapak dan Ibu silahkan dipilih gitu, boleh sesama CGP, boleh bukan CGP juga tidak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu di situ ada beberapa format gitu, file, ada 5 file, ada pra observasi 1 file, terus ketika observasinya ada 3 atau 2 gitu, terus nanti pasca observasinya ada panduannya juga. Jadi di praobservasi Ibu dan Bapak itu menanyakan ke rekannya gitu. Bisa dilihat juga sebenarnya di modul ajar atau di RPP tujuan pembelajaran anak-anak ini hari ini apa gitu. Misalnya
1 hari sebelum gitu ya, jangan langsung pas mau supervisi kita praobservasi ya Bapak dan Ibu, minimal 1 hari sebelumnya. Apa yang akan menjadi tujuan pembelajarannya, terus strategi pembelajarannya seperti apa gitu. Terus penilaiannya juga boleh ditanya di praobservasi itu. Nah, terus Ibu di hari yang sudah disepakati masuk ke kelasnya gitu. Masuk ke kelasnya dilihat apakah yang dibicarakan Bapak Ibu di praobservasi itu ada tidak gitu kenyataannya ketika Bapak dan Ibu ada di kelasnya. Terus buat catatan-catatan gitu ya, apa yang sudah bagus, apa yang sebaiknya diperbaiki lagi, masalah apa yang timbul di kelas itu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu boleh langsung kalau itu setelah beres observasi, kalau memang tidak capek rekannya silahkan ke pasca observasi. Nah, disitulah alur tirtanya dipakai gitu ya. Bapak dan Ibu melakukan evaluasi dulu nih, bagaimana perasaannya ketika saya datang supervisi ke kelas Ibu gitu, misalnya tegang gitu ya, atau gimana gitu ya, atau biasa saja gitu. Terus langsung ditanya, dievaluasi gitu, tujuan pembelajarannya misalnya sudah ada gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah terbiasa melakukan supervisi gitu, atau pernah disupervisi sama kepala sekolah dan pengawas sekolah gitu. Nah, seperti itu gitu. Terus nanti harus memberikan umpan balik. Caranya seperti tadi. Misalnya ketika pembelajarannya sudah bagus gitu ya, rekan kita itu tetap kita tanyakan, Bapak, Ibu, menurut saya pembelajaran Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, untuk kedepannya sebagai guru apa yang akan Ibu Bapak tingkatkan. Nah, gitu kan ya. Terus nanti ditanya lagi bagaimana caranya gitu. Terus kapan gitu. Tetap alur tirtanya dipakai ya. Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu paham tidak untuk aksi nyata? Ya. Silakan Bu Siva. Ibu, kalau tidak salah tadi Ibu menyampaikan ya, untuk yang aksi nyata ini kita bisa misalnya bekerja sama dengan melakukan supervisi ini dengan rekan sejawat atau sesama CGP juga bisa ya? Iya, boleh. Nah, kalau misalnya saya misalnya mau melakukannya dengan rekan CGP lainnya gitu, tapi beda jenjang, tidak apa-apa itu Bu? Tapi harus satu lembaga Bu, catatannya harus satu lembaga. Gitu. Jadi kalau misalnya satu lembaganya tidak ada CGP lain, berarti dengan rekan sejawatnya gitu. Nah gitu ya. Baik, karena Ibu, kan harus berdampak di lembaga kita gitu. Saya kan CGP rekognisi juga ya Bapak dan Ibu. Kalau CGP rekognisi itu melakukan kegiatan setiap akhir modul. Kemarin 4.1 saya lengkap alur merdekanya, 2.3 juga sama lengkap. Tapi lebih awal dari Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mengerjakan 2.2, saya 2.3 gitu. Jadi sekarang saya sudah beres gitu 2.3-nya. Jadi insya Allah paham tuh alurnya itu seperti apa gitu untuk aksi nyata ini. Yang harus lengkap itu videonya itu ketika praobservasi dan pasca observasi itu tidak boleh terpotong, harus lengkap. Kalau ketika supervisinya gitu, ketika kita di kelas boleh dipotong-potong. Misalnya yang penting saja ketika pembukaan, ketika strateginya dipakai gitu ya, instruksi strateginya seperti apa tergambarkan gitu, tujuan yang di praobservasi boleh dipotong-potong kalau ketika kita hadir di kelasnya gitu. Dan pasca observasi itu harus lengkap. Jadi ada 2 video yang harus lengkap, pasca observasi dan pasca observasi. Itu ya harus lengkap karena yang akan jadi penilaian itu gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Untuk ini Bu, untuk yang diobservasinya itu minimal 1 ya Bu ya? Iya, 1 saja. Oke. Kebetulan saya udah dapat surat tugas Bu dari kepala sekolah bahwa saya harus mensupervisi 15 orang guru. Apakah itu bisa sekalian Bu dilaporkan Bu? Karena untuk praobservasinya saya udah dilaksanakan Bu bulan berapa? Bulan Agustus kalau nggak salah itu. Dan ini juga harus dilaporkan di PMM juga Bu. Itu kan ada praobservasi, kemudian observasi bisa digabungkan nggak Bu seperti sama
PMM seperti itu. Iya, Emang tahapannya betul sama, Bu? sekali. Iya, betul sekali, Pak. Karena memang kan kalau supervisi kurikulum merdeka alurnya seperti itu ya sekarang. Jadi ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sama Pak, saya juga di sekolah karena ngobrol dengan kepala sekolah, Pak, saya punya tugas untuk melakukan supervisi ke rekan sejawat, dan ternyata saya juga kebagian 6 rekan guru gitu untuk disupervisi. Tapi tetap yang saya upload hanya 1 orang gitu yang saya rekam. Kalau yang 5-nya tetap saya lakukan, hanya catatan saja untuk laporan ke kepala sekolahnya. Yang lengkap itu videonya hanya 1 orang gitu yang di LMS-nya. Gitu ya. Baik. Dan yang diunggah nanti seperti Rukol, jadi videonya yang pra observasi dan pasca, dan juga file-file yang ada di aksi nyata itu. Jadi di pasca pra observasi yang sudah diisi terus disatukan dengan observasi, ketika observasi yang diamati apa, dan percakapan pasca observasinya itu juga harus diunggah di LMS di aksi nyatanya. Itu ya Bapak dan Ibu, ada 5 file kalau tidak salah ya, ada 5 file untuk aksi nyata itu yang harus diisi gitu. Kan kalau di sekolah ada tambahan juga ya Pak Agus, ada supervisi modul ajarnya, perangkat modul ajar, dan supervisi pembelajarannya, ya kan? Iya Bu, bahkan sampai tindak lanjutnya Bu. Iya betul, iya di situ juga ada RTL 5 itu dengan tindak lanjutnya. Iya Bu, iya benar Bu. Aksi nyata ini due date-nya di tanggal 8 Oktober dan kita post test dulu modul 2 itu di tanggal 4 Oktober. Itu ya Bapak dan Ibu, ada yang masih ditanyakan tidak dengan tugas-tugasnya di LMS ini? Bu Siva, silakan. Kalau saya lihat sebenarnya kan ini yang aksi nyata itu beberapa hari yang lalu pernah buka juga ya tugasnya itu apa. Nah kalau di LMS saya itu untuk aksi nyata due date-nya tanggal 23 November Bu. Apakah saya keliru ya? 23 November, Oktober, November. Ya, nanti saya konfirmasi lagi ya dengan admin. Kalau memang ada perubahan, nanti saya share lagi gitu jadwalnya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, mangga. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apa sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Kita 3 menit lagi menuju jam 5. Alhamdulillah sudah beres ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk tetap semangat gitu. Berarti kita sudah berapa pertemuan nih di Rukol. Tinggal ngitung sisanya saja ya Bapak dan Ibu. Tinggal 3 pertemuan lagi kan. 3.1, 3.2, dan 3.3 ya. Kali 2 Rukol, 6 kali pertemuan lagi dengan saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap sehat gitu ya dalam melakukan tugas-tugasnya gitu. Karena kan tidak hanya tugas sebagai guru penggerak kan Bapak dan Ibu, itu tugasnya utama itu adalah mengajar ya di lembaga Bapak dan masing-masing. Iya Bu. Ya baik Bapak dan Ibu, kita sebelum penutup kita akan foto bersama dulu. Silakan yang memungkinkan dibuka kameranya. Gimana itunya gayanya? Gimana guys? Sipa gimana? Sipa. Lope katanya. Lope. Silakan. Siap. 1, 2. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf bila selama Bapak dan Ibu ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Atau nuhun Ibu. Nuhun Bu, izin pamit Bu. Pamit keluar ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.